Pagi hari ini sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Celikkan mata rohani kami, supaya kebenaran yang kami terima ini jadi rema, dan rema itu akan menimbulkan iman dalam hidup kami, sehingga apapun yang Tuhan rencanakan akan jadi dengan tuntas. Jangan lewatkan satupun Tuhan, lawat kami, berkati kami, ubah kami, makin menyukakan akan hati Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biar turun anugerah-Mu, semua kami tidak ada yang sia-sia pagi hari ini. Pulang dengan berkat, dengan blessing yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan memberikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan percaya roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian menguasai, mendidik, mengajar kami, memberikan understanding di hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita sampai kepada pembahasan yang ke-6 dari orang-orang yang menikmati transfer of wealth di Alkitab. Dan saya melihat bahwa tidak kebetulan, saya pikir hari ini kita memberikan sebuah tanda yang ajaib. Kalau saudara mengerti bahwa kita sudah beberapa waktu ini kita melayani akan cukup banyak petani dan mereka menanam padi dan sebagainya. Sebagian yang di Magelang sudah berjalan dengan cukup bagus dan beberapa kali panen. Bantu doa untuk beberapa daerah dari Demak sampai ke Rembang, kira-kira ada 200 hektar yang sedang ditanam. Kita berharap pada awal tahun depan akan ada tuaian yang ajaib. Saudara sekalian, saya mendapat info bahwa PBB mengeluarkan sebuah warning oleh karena perubahan iklim dan kondisi global dunia sekarang ini. Diperkirakan di 2017 akan terjadi kekurangan dan shortage makanan. Karena sekarang negara-negara yang menghasilkan makanan sudah kena imbasnya dan itu mempengaruhi. Tapi mereka mengatakan sebetulnya 2015 kalau tidak ada perubahan besar-besaran sudah akan terjadi, dunia ini akan kekurangan makanan. Sekian tahun yang lalu Tuhan bicara dengan kita dengan sangat jelas. Beri makan bangsa ini dan beri makan bangsa-bangsa. Saudara sekalian, kalau bukan karena anugerah Tuhan tidak akan pernah terjadi, tapi kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Anda tolong bantu doa supaya semuanya semua dilakukan dengan sesuai dengan yang Tuhan mau, sehingga hasilnya akan dahsyat buat bangsa kita. Nah, hari ini kita belum bisa memberikan gratis, tapi kita jual sangat murah, awal daripada sebuah kelimpahan. Anda mau beras mentik wangi susu hanya 5.000 per kilo di luar sana. Tapi nanti setelah kebaktian jangan rebutan. Tapi Anda mesti beli kuponnya dulu baru Anda tukar dengan berasnya. Oke? Persediaan menurut saya untuk pagi ini cukup. Entah nanti sore kita minta anugerah Tuhan tersendiri. Siapa tahu 5 roti 2 ikan dijual tidak habis-habis. Tapi saya pikir ini merupakan anugerah lah. Saya mau bagi gratis, sungkan saya sebetulnya. Tapi 5.000 itu murah banget. Saudara, Anda tahu bahwa jenis ini dijual dengan harga mahal. Tidak ada niatan kita cari uang. Sebetulnya tadinya mau kita pikirkan kita bagi gratis. Tapi saya pikir nanti kita dianggap gereja bagi-bagi beras. Dan tidak baguslah. Menurut saya kita hargai walaupun murah supaya jadi berkat yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kita sampai kepada soal Salomo. Tadi malam sampai cukup larut saya diskusi dengan beberapa teman. Saya minta Pak Stefanus, saya minta Pak Thomas, Pak Victor juga nimbrung. Kita diskusi cukup lama. Karena saya ketika mendoakan akan tema ini, memang Tuhan berikan tema besarnya namanya responsibility atau yang namanya tanggung jawab. Tetapi kemudian ketika saya berdoa, saya merasa ada sesuatu yang harus digali, digging soal Salomo ini. Karena Roh Kudus berkata, nak, Salomo ini berkaitan erat sebetulnya dengan bangsamu. Dan sebenarnya bukan hanya itu ternyata. Dari sejak zaman ke zaman, yang namanya Alkitab ini, kalau Anda melihat ya, aromanya sebetulnya
itu adalah aroma bangsa kita itu kental sekali. Nah, saya mau tunjukkan akan story-nya di Alkitab beberapa dasar buktinya. Sekaligus sebetulnya saya mau tunjukkan beberapa data pelengkap untuk Anda mengerti akan kesimpulan yang ajaib. Nah, nanti pada ujungnya saya mau tunjukkan kepada Anda. Yang namanya kelimpahan dan kekayaan Salomo itu, penggenapannya, ajaibnya, Tuhan itu ambil dari negara kita ini. Jadi kalau Salomo ribuan tahun yang lalu, itu menikmati namanya kekayaan, kemuliaan yang luar biasa. Itu diambil Tuhan dari tempat ini, diberikan kepada Salomo. Saya percaya hari ini, Tuhan tidak perlu bawa itu ke Israel lagi. Ada Salomo Tuhan di tengah-tengah kita, tinggal di sini. Dan saya mau tunjukkan bukti-buktinya, supaya Anda mengerti kalau Tuhan berkata kalian akan masuk masa Salomo, itu bukan sebetulnya sesuatu yang omong kosong. Karena sejarah pernah membuktikan bagaimana Tuhan membawa kekayaan dari pulau-pulau di sini untuk menggenapi apa yang Tuhan mau berikan kepada Salomo. Saya percaya kita lebih daripada Salomo karena ada Yesus di hidup kita. Salomo belum dipenuhi dengan roh Tuhan seperti kita dan belum ada Yesus di hatinya. Nah, maka saya percaya bahwa sesuatu yang ajaib sedang ada di hadapan kita. Yang penting tetap percaya. Nah, mari kita lihat bagian demi bagian. Tapi sebelum itu tentu saya akan mengingatkan Anda lagi. Ada 5 yang sudah kita pelajari dan kita masuk pada orang yang ke-6. Yang pertama adalah Abraham. Yang kedua siapa? Ishak. Yang ketiga Yakub. Yang keempat Yusuf. Yang kelima adalah siapa? Israel. Yang keenam adalah Salomo. Dan yang ketujuh Anda tahu adalah Petrus Agung. Anda tahu? Amin? Alright. Saya nggak tahu Anda yakin atau tidak. Itu adalah urusan saudara masing-masing. Saya cuma sampaikan kebenaran firman Tuhan. Well, anyway. Mari kita lihat akan bagian demi bagian. Saya berharap Anda akan terpancing untuk studi dan studi lebih lanjut dengan apa yang Anda bisa. Tapi ini menarik. Sumbernya banyak. Kita diskusi sampai cukup larut. Dan sampai kita menemukan akan cukup banyak bukti yang memang ajaib. Karena saya pernah dengar ada beberapa hamba Tuhan mengatakan itu. Terakhir saya dengar ini hamba Tuhan dari luar negeri ngomong yang sama. Cuman buat saya begini, dasarnya apa? Buktinya apa? Kalau saya hanya telan omongan orang kemudian saya sampaikan, orang bertanya, dasarnya apa? Apakah Bapak pernah mempelajari? Minimal apakah pernah mencoba menggali akan kebenaran itu? Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal buat Anda sehingga kita berkata aroma Alkitab ini, kalau saya boleh pakai istilah itu, adalah aroma bangsa kita ini luar biasa. Dan banyak orang tidak menyadari. Saya hanya batasi ya, saya tidak membicarakan akan firman-firman yang lain yang sebetulnya berkaitan dengan bangsa ini. Nah, sekarang mari kita lihat kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-30. Saya mau ajak Anda melihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 dari Keluaran pasal 30. Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Judulnya mengenai minyak urapan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini Tuhan yang ngomong. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ambillah rempah-rempah pilihan. Mur tetesan 500 shikal. Dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kalau Anda baca terus, maka itu akan dipakai untuk pengurapan dan sebagainya. Lalu kemudian Anda lihat pada ayat yang ke-34 mulai. Mengenai ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Lalu kemudian kalau Anda membaca terus, maka itu merupakan bagian dari yang namanya ukupan yang kudus. Nah, saudara mengerti, ukupan ini akan masuk ke ruang Maha Kudus. Dan kemah pertemuan yang dibuat pada zaman Musa juga diurapi dengan minyak urapan yang seperti ini. Imam besar Harun dan anak-anaknya juga diurapi dengan minyak urapan yang seperti ini. Saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia ini kita tidak kesulitan menerjemahkan itu sebetulnya apa. Penerjemahannya kelihatannya gampang aja. Tidak ada kesulitan untuk kita menggunakan istilah asing. Semuanya kita pakai istilah yang ada pada bangsa ini. Mengapa? Ketika ditelusuri Anda harus ingat sesuatu. Dari mana? Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, ingat ya, ini adalah peristiwa mereka sedang jalan di padang gurun. Di padang gurun tidak ada tanaman seperti yang Tuhan perintahkan pada waktu itu. Nah, dari mana mereka bisa melakukan yang Tuhan perintahkan? Ingat, mereka itu ratusan tahun tinggal di Mesir. Dan kemudian mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjarah. Nah, ternyata yang dijarah itu semua barang yang precious, barang yang berharga. Zaman itu tidak seperti sekarang. Yang kalau berharga itu cuma emas, kita berlian dan sebagainya. Bukan. Ada jenis-jenis barang-barang tertentu yang nilainya mahalnya luar biasa, bahkan dapat dikatakan nilainya sama dengan emas. Dan itu namanya rempah-rempah. Dari berbagai macam hasil tanaman, dan itu dikenal oleh orang Mesir. Ada sebuah catatan yang cukup mengagumkan, dari berbagai akan peninggalan Mesir kuno, dikatakan begini, sekitar tahun 3000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu memerintah Firaun yang ke-18. Maka di zaman itu, sekarang ini orang menemukan sebuah tulisan. Tulisan yang mengatakan bahwa mereka itu mendapatkan berbagai barang, terutama rempah-rempah. Untuk kemenyan dan campuran seperti yang tadi Tuhan minta itu. Ada kayu manis, ada cendana, ada gaharu. Ternyata semua itu orang Mesir mengatakan, pada tahun itu 3000 tahun sebelum Masehi, dalam tulisan di Mesir dikatakan mereka mendapatkannya dari sebuah tempat yang namanya Barus. Dan kata Barus atau nama Barus itu ketika ditelusuri dengan seksama, itu sampai kepada sebuah tempat yang ada di daerah Tapanuli, yaitu di daerah Sumatera. Anda pernah dengar nama kapur Barus, ya? Barus itu, Barus. Orang Mesir sudah kenal Barus 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka mendapatkannya itu dari Indonesia, dikirim ke Mesir. Orang Israel tinggal di sana, mereka kenal budaya orang Mesir. Dan itu harganya mahalnya sama dengan emas. Nah, waktu mereka menjarah, lalu termasuk itulah yang mereka jarah rupanya. Karena itu Tuhan mengatakan, buat seperti ini, dan mereka bisa membuatnya. Kalau mereka nggak bisa buat, artinya karena mereka tidak kenal barang itu. Nangkep saudara ya? Sekarang bayangkan, ketika Tuhan itu membuat kemah suci, dan dia berkata, aku mau buat minyak urapan yang kudus. Aku juga mau buat ukupan yang kudus. Tuhan pilih barangnya. Dia pilih barangnya. Saudara, saya percaya Tuhan pilih yang mereka bawa. Tapi kenapa mereka bisa bawa itu? Saya percaya karena Tuhan juga. Dan Tuhan punya selera. Dia berkata yang aromanya seperti ini. Lalu Tuhan itu melihat seluruh dunia. Dia akan merencanakan ini. Karena dari zaman Yusuf dia sudah tahu. Ini akan pulang ke Israel. Tuhan sudah tahu.
Dia akan buat kemah pertemuan. Tuhan sudah ngerti, nanti ukupan seperti ini, minyaknya seperti ini. Maka dia membentangkan dunia. Lalu dia berkata begini, dia seperti ahli rempah-rempah, diciumi satu-satu dia berkata, yang ini gua mau, ini mau, ini mau, ini mau, ini mau. Ternyata yang itu-itunya saudara, diambilnya di Indonesia. Sejak zaman Musa, kalau Anda baca Alkitab tentang Musa, kalau Anda bisa mencium bau ini, maka aroma di ruang maha kudusnya, itu aromanya kalau dibuat made in Indonesia. Bayangin saudara. Orang mengatakan, itu biasa Pak. Kalau ada barang diterima Tuhan sebagai sesuatu yang membuat Tuhan suka, itu tidak main-main saudara. Sejak zaman Musa ternyata sudah ada peristiwa seperti itu. Nah, ternyata itu berkembang. Memang kalau Anda melihat perdagangan rempah-rempah, itu Anda bisa telusuri semua itu asalnya. Inilah yang mengundang penjajah datang. Sekarang beda sih, harga hancur-hancuran. Lu mau punya cengkeh berapa, orang diem aja. Zaman itu mahalnya seperti emas. Kalau tidak, saudara, ratusan tahun Belanda di sini tuh ngapain? Dan di zaman itu orang mengatakan, siapa kuasai rempah-rempah, dia menguasai dunia. Sebetulnya negara barat pada menjajah kesana kemari itu yang dicari apa? Rempah-rempah. Karena itu barang yang mahalnya ajaib sekali. Nah, di Timur Tengah itu barang akan laku sekali. Coba lihat pada Mazmur pasal yang ke-45. Ada sebuah ungkapan tentang raja, dan untuk menggambarkan betapa mahalnya barang ini, itu dilekatkan dengan hidup seorang raja, dan lebih tepat lagi dilekatkan kepada Yesus. Di Mazmur 45 ada judul nyanyian pada waktu pernikahan raja. Lihat pada ayat yang ke-9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Coba kalau Anda perhatikan, bau yang disukai itu baunya raja, campuran antara mur, gaharu, dan cendana. Untuk jadi orang yang baunya oke, harus import dari Indonesia. Bayangin saudara, di zaman itu. Saudara kalau lihat, lucu ya kalau Anda ke luar negeri, saya berkali-kali pergi, ada teman, kapan hari itu beli kaos Manchester City. Siapa yang beli itu? Manchester, bangga deh. Aku tuku asli. Dibuka, itu asli betul, itu enggak apa asli. Dibuka, lemes, made in Indonesia. Kenapa lemes? Karena kita terlalu sering meremehkan bangsa sendiri. Sepatu saya ini bukan karena kurang nasionalis. Saya beli di Belanda ini, saudara. Ada merek tertentu karena kaki saya itu lebar. Kalau saya pakai sepatu Indonesia, nggak bisa masuk pokoknya, nggak bisa masuk aja. Saya waktu itu beli di Belanda, merek tertentu. Saya dibisiki teman saya, orang Belanda. Pak, itu gawean Jawa Timur itu. Oh, makannya Mang Burawon ya, saya bilang begitu ya. Tapi ya saya pakai juga, saudara. Mau apa? Kalau Anda ke Amerika, baju yang oke, bagus. Coba lihat, ada made in Bangladesh, made in Vietnam. Tapi kalau mau jujur ya, yang jahitannya oke, made in Indonesia. Alright, kita nggak terlalu menghargai. Cari yang USA. Ya, sedikit tepuk tangannya. Ngomongnya terus terang ya, Gusti Allah aja senang made in Indonesia, kok Anda nggak senang itu bagaimana? Loh ya toh, yang dicari gaharu, Anda cek itu di internet, gaharu terbesar di dunia itu adanya di sini. Ini orang dagang nih, sudah orang dagang, supply and demand. Kalau sebuah negara cuma punya gaharu sedikit, diborong banyak, harganya mahal atau murah? Mahal toh. Tapi kalau dia punya begitu banyak, akan murah toh. Salomo dan sebagainya bukan orang goblok. Dia tahu cari barang yang murah dan baik. Maka harus ketemu dengan pusat terbanyaknya di mana? Ya di sini. Gaweane awake dhewe itu. Kalau Tuhan aja berkata aku mau yang ini, dan itu matanya melirik ke Indonesia dari sejak zaman Musa ini.
Dalam kitab Mazmur dikatakan biar bahumu seperti mur, gaharu, dan cendana. Saya percaya ada sebuah destiny ajaib atas bangsa yang namanya Indonesia ini. Yang lebih membuat saya terharu, saudara, terharu ini. Coba buka Injil Yohanes. Ini perjanjian baru loh. Oh, itu kan perjanjian lama, Pak. Ya wes, perjanjian baru. Yohanes 19 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Coba lihat. Juga Nikodemus yang datang ke situ, ini waktu Yesus dikuburkan ya. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Bahkan mayatnya pun akrab dengan made in Indonesia. Bayangin, Tuhan bangkit itu baunya Indonesia. Makanya saya pernah bergurau, kenapa Yesus cuma melayani pendek di bumi, gak doyan makanan di Israel. Kalau dikai soto panjang umur kira-kira, saudara. Gurauan saya. Tapi Anda bisa ngerti gak sih? Kita belum sentuh yang Salomo loh ini, belum. Dari soal Musa, dari Mazmur, dari Yesus. Artinya saya mau berkata bahwa di Timur Tengah pada waktu itu, penggunaan rempah-rempah dan berbagai macam barang yang lain, terutama untuk kepentingan ibadah bagi Tuhan, dan untuk raja-raja, selalu mereka campur dengan sesuatu yang sangat mahal. Dan itu hasil dari bangsa ini. Apakah itu kebetulan? Saya yakin tidak. Sekecil apapun kita atau lewat apapun bersentuhan dengan Tuhan dan kepentingannya, akan membawa sebuah akibat yang ajaib dalam hidup kita di masa depan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah salah pilih. Dan saya percaya Dia punya rencana untuk bangsa ini. Bagaimana dengan Salomo? Mari kita lihat Salomo. Di 2 Tawarikh pasal yang ke-9. 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Saya berharap Anda dibangun imannya dan menikmati apa yang kita pelajari. 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Perhatikan pada ayat yang ke-13 mulai. Setiap kali mendengar Salomo kan orang berpikir dua hal. Satu hikmatnya, kedua adalah kelimpahan, kemakmurannya. Sekarang mari kita lihat. 2 Tawarikh pasal 9 ayat yang ke-13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Kenapa 666? Saya nggak ngerti, saudara. Anda hitunglah. Karena kira-kira 1 talenta itu sekitar 34 kilo. Itu berapa ton per tahun? Belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai besar dan emas tempaan, 600 shikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan pada tahta itu. Anda boleh baca terus karena ini akan menarik. Lalu kemudian kalau Anda lihat lompat pada ayat yang ke-21 dikatakan, sebab raja dikatakan mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang Huram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Nah, kalau kera banyak, India juga punya kera banyak, merak juga. Tapi arahnya berarti arah ke bawah dari atas. Cuma kalau dikatakan tiap 3 tahun sekali, berarti mereka jalan kira-kira setahun setengah, lalu kemudian mereka balik kira-kira setahun setengah.
Ada orang pernah membuat riset tentang itu, dan mereka berkata kalau setahun setengah, dengan kemampuan kapal zaman itu, akan berhenti berapa kali, diperkirakan tiap kali berhenti itu berapa lama, kemudian dia balik lagi, dia lewati mana saja, berhenti berapa lama, kalau ditelusur setahun setengah sekali jalan, sampainya di Asia Tenggara. Dan semua yang dikatakan tadi, dari emas, gading, monyet, kera, dan merak. Sekitar negara itu memang ada yang menghasilkan. Tapi kapal itu ujungnya sampai ke Asia Tenggara. Nah, ada orang mengatakan begini, kan Australia kan juga bisa Pak. Ya. Tapi mohon maaf, di zaman itu menurut saya, di Australia belum ada peradaban. Belum ada. Karena di zaman modern barulah kemudian orang-orang Inggris menggunakan benua itu sebagai tempat pembuangan narapidana. Awalnya begitu. So kita mengerti bahwa dari tulisan ini sebenarnya, dari mana kekayaannya didapat? Dari suatu tempat yang orang berkata 1 tahun setengah ke sana, baliknya juga sama, itu Asia Tenggara. Saya yakin sepanjang jalan itu dia ambil barang. Tapi bagian yang dia kemudian tuju, dia berhenti di Asia Tenggara. Sekarang kita lihat lebih jauh. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi kalau Anda baca seterusnya, Anda akan lihat akan kekayaan Salomo yang luar biasa. So, yang pertama kita melihat bahwa dari zaman Musa sudah ada rempah-rempah, cendana, kayu manis dan sebagainya dipakai untuk membuat urapan dan ukupan. Zaman Mazmur dikatakan raja itu baunya seperti mur, gaharu dan cendana. Semua itu rempah-rempah, dan hasil rempah terbesar di dunia zaman itu adalah bangsa kita. Yang ketiga kita melihat Yesus pun ketika dimakamkan, jenazahnya juga dibalut dan ditaburi, dicampur dengan rempah-rempah sesuai dengan adatnya orang Yahudi. Kita melihat sekarang zaman Salomo, kapalnya sampai ke Asia Tenggara. Nah, lihat lebih jauh lagi di 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 sekarang. Saya mau tunjukkan beberapa ayat sebelum kita bisa menyimpulkan sesuatu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 9, 26, 28. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yakni anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Kira-kira 14 ton lebih ini saudara. Nah pertanyaannya nanti kalau Anda baca di Alkitab, berkali-kali ada sebutan emas dari Ofir, emas dari Ofir. Ofir itu di mana? Ada orang mengatakan Australia. Saudara sekalian, itu negara, itu benua, belum ada peradaban. Kalau sudah ada peradaban, baru mereka mulai kenal berharganya emas dan itu mereka gali. Nah, di mana Ofir? Saudara, menurut naskah Yahudi kuno yang ditemukan, mereka mengatakan Ofir itu ada di daerah yang kita sebut Indonesia sekarang. Dan diperkirakan itulah sebetulnya tempat yang namanya Gunung Ofir yang ada di Sumatera. Dan Gunung Ofir itu sekarang, kalau Anda perhatikan namanya Gunung Talamau. Itu masih ada sampai sekarang di Sumatera Barat, bagian daripada rangkaian Bukit Barisan. Dan kalau dibaca dengan naskah kuno lain dari Cina dan sebagainya, memang tempat itu dikenal sebagai daerah emas. Karena itulah Sumatera di zaman orang-orang Hindu disebut dengan nama Swarna Dwipa, artinya pulau emas. Kalau nggak ada apa-apanya nggak mungkin. Makanya kalau Anda tahu Banyumas, menurut saya banyak emasnya itu. Ya pasti ada Mas Adi, Mas Karso, Mas apa ada, tapi emas beneran ada itu. Itu orang memberi nama itu nggak ngawur, saudara. Nggak ngawur. Nah dulu zaman itu literatur Cina banyak. Di situ loh, di gunung itu, di Gunung Talamau itu.
Mereka berkata itu tempat emas begitu banyak. Dan di situ namanya ada Gunung Ofir sebetulnya. Sekarang orang menyebut dengan nama Gunung Talamau di Sumatera Barat. Jadi bayangkan ya, kapalnya Salomo dibantu orang-orangnya Hiram setahun setengah. Dihitung dari perjalanan navigasinya ke selatan, ke bawah, sampainya ke Asia Tenggara. Sekarang Alkitab mengatakan mereka sampai ke Ofir, mereka bawa emas sampai 14 ton lebih. Tuhan yang janji, Tuhan akan memberkati Salomo dengan luar biasa. Penggenapan akan kelimpahan Salomo itu diambilkan Tuhan dari Indonesia. Sekarang Anda di sini adalah anak-anaknya, anak raja di atas segala raja. Segampang membalikkan telapak tangan sebetulnya. Anda tahu waktu gempa terakhir di Papua yang lalu, sekian tahun lalu, ada seorang pejabat ngomong ke saya, karena dia termasuk orang yang berkunjung ke sana nomor 1. Dan dia pulang bawa bongkahan, dia berkata, itu Pak katanya, bumi itu kayak goyang dan seperti retak, beberapa bagian terbelah. Dari dalam itu keluar bongkahan-bongkahan emas. Kayak keluar aja. Dan itu diambili orang. Jadi banyak orang berkata, kita tolong sana, itu bukan nolong, ngambilin emas yang keluar dari bawah. Dan itu dalam periode tertentu terus berhenti. Coba Anda lihat itu berbagai berita tuh. Tambang emas di mana tambang. Ini sekarang semua tambang emas ngomongnya di Indonesia itu di mana-mana. Segampang membalikkan telapak tangan, saudara. Tuhan memberkati hidup Anda dan saya. Yang penting percaya. Akan ada waktunya. Anda akan lihat itu tergenapi luar biasa. Sekarang aja orang sudah mulai ngomong, oh tahun sekian belas tahun lagi, kalau ini terus begini, Indonesia jadi kekuatan ekonomi dunia. Oh ya, jelas. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Kenapa kita harus nginjil, memberitakan Injil kepada bangsa ini? Begitu bangsa ini terima kabar baik, derajatnya sebagai bangsa diangkat oleh Tuhan. Salomo itu kapalnya ngangkut emas dari Ofir. Orang bilang di mana itu Ofir? Banyak teori. Tapi saya baca dari berbagai artikel itu, saya bilang, benar Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ini akan jadi sesuatu yang ajaib. Saya mau berkata sekali lagi buat saudara. Untuk menggenapi kemuliaannya Salomo seperti yang dia janjikan. Dia ambil dari tempat ini. 2 benda berharga, rempah dan emasnya Tuhan ambil dari bangsa kita. Dan kita hari ini diberi anugerah tinggal di negara ini. Bayangin saudara, dikorupsi puluhan tahun tidak bangkrut sampai hari ini. Itu kan ajaib saudara. Saking sugih itu saudara. Benar. Jangan terlalu kaget lah, Yudas juga koruptor besar zaman itu. Yesusnya santai. Tidak ada KPK zaman itu saudara. Cuma ya dia gantung diri itu repot masalahnya, gak bertobat. Wah, sekali lagi saya mau berkata buat Anda, untuk Tuhan memberkati kita gampang. Kalau dia mau cepat selesai. Amen saudara. Yang penting mari mulai dengan satu kata sederhana. Only believe. Percaya saja. Teruskan lagi. 1 Raja-Raja pasal 10 sekarang. Lihat sekarang pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Judulnya Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah. Dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, perhatikan, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana. Kalau Anda lihat di dunia ini, penghasil cendana terbesar Indonesia. Australia ada Pak, sedikit, percayalah. Anda pakai teori Australia itu nggak guna. Sedikit. Alkitab berkata, dan batu permata yang mahal-mahal. Buat apa? Kayu cendana. Lihat ini. Raja mengerjakan kayu cendana itu untuk menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi.
Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Kenapa begitu? Karena setelah Salomo mati, kerajaannya pecah. Tidak ada yang punya kebesaran dan kehebatan seperti Salomo. Dan yang seperti itu tidak ada lagi. Karena adanya di sini, saudara. Di sana tidak ada lagi. Karena di sini barangnya. Bayangin. Kalau Anda melihat dari semua yang tadi saya katakan, saya berharap Anda mengerti sesuatu. Bangsa ini, dengan apa yang dihasilkan di tanah ini, telah berperan sangat besar. Bahkan ada orang yang mengatakan sebagian besar emas yang dipakai Salomo untuk menyalut bagian ruang Maha Kudus dari bait Allahnya Salomo adalah emas dari Ofir, emas dari sini. Kalau Tuhan untuk menggenapi apa yang dia janjikan kepada Salomo, dia pakai kekayaan yang ada pada bangsa kita. Apa susahnya Tuhan memberkati kita dengan apa yang sudah ada di negeri ini buat anak-anaknya sendiri. Memang saya mengerti setiap kita harus berdoa, tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau, harus mengerjakan apa. Tapi saya ingin yang pertama ini Anda pegang yang ini dulu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Salomo diberkati begitu ajaib, mengapa dia diberkati begitu luar biasa? Dan saya akan masuk pada inti pada hari ini, untuk membuat Anda semua menangkap. Kalau kita bisa ikuti jejak-jejak Salomo, sampai Tuhan berkata, aku berkati kamu nak, maka hal yang sama akan berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat lagi, di pasal 10, 1 Raja-Raja. Saya baca mulai ayat yang pertama. Alkitab mengatakan begini. Ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Kalau Anda lihat dalam terjemahan yang lain digunakan ekspresi yang antik sekali. When the Queen of Sheba heard the constant connection, suatu hubungan langsung yang terus-menerus, constant connection, ya koneksi yang terus-menerus, selalu berkaitannya itu, ya, of the flame of Solomon, tentang ketenaran Salomo, with the name of the Lord, dengan nama Tuhan. Jadi ketika orang berkata Salomo terkenal, itu ada constant connection. Sebuah hubungan yang terus-menerus dengan nama Tuhan. Jadi kalau orang berkata gini, Salomo, oh iya, dia nyembah Allah, Jehovah namanya. Jadi yang namanya ketenaran Salomo ini, dia begitu terkenal, seluruh dunia mengenalnya. Alkitab berkata orang-orang berikhtiar menemui dia. Itu constant connection. Sebuah koneksi yang konstan, yang terus-menerus dengan nama Tuhan. Saudara, kalau Anda melihat akan semua kekayaan Salomo, kalau Anda melihat semua yang Salomo punya, bagaimana Tuhan memberkatinya dengan semua kekayaan yang dari bangsa ini diambil, maka kita mengerti bahwa apapun yang dahsyat itu berkenaan dengan nama Tuhan. Dan kabar baiknya adalah kita punya nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus. Di mana itu nama itu ada? Sini. Tidak jauh dengan kita. Ada dalam hidup kita. Bayangin betapa mudahnya sebetulnya Tuhan memberkati anak-anaknya hari ini. Ratu Sheba itu kenal Salomo. Ada constant connection. Saya baca lagi. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu.
Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitakan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Kalau Anda baca, terusnya Anda akan lihat yang diberikan apa. Tapi ada tambahan, kapal-kapalnya hiram, membawa emas dan sebagainya dari Ofir. Dan semuanya itu yang pertama berhubungan secara terus-menerus dengan nama Tuhan. Maka saya mau berkata buat saudara, tidak ada yang lain yang bisa dihasilkan dan dinikmati selain orang itu melekatkan hatinya kepada Tuhan. Sebab pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Berkat juga sumbernya dari Tuhan. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Blessingnya Tuhan itu yang nomor satu. Pertanyaan lagi adalah bagaimana Pak mendapatkan itu? Bagaimana kami terima hikmat? Bagaimana kami terima semua yang Tuhan janjikan? Kita lihat sekarang di pasal 3. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dan setelah ini kita akan berdoa sama-sama. Pasal 3. Lihat mulai ayat yang pertama. Ini menarik sekali. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Terjemahan lain dikatakan Solomon loved the Lord. Salomo itu mencintai Tuhan. Saudara, selalu berkaitan dengan Tuhan dan tidak pernah bisa dengan yang lain. Ratu Sheba mengatakan dia mendengar ada koneksi yang konstan antara ketenaran Salomo dengan nama Tuhan. Tapi lihatlah ayat ini mengatakan, and Solomon loved the Lord. Dan Salomo itu cinta Tuhan. Sebenarnya itu bagian dari kunci-kunci dasar yang tidak pernah berubah dari masa ke masa. Jangan pernah hanya ingini akibatnya tanpa kita memahami dan mengerti akan sumbernya. Teruskan. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Kenapa dia memberikan korban begitu banyak? Ayatnya mengatakan Solomon loved the Lord. Salomo ini cinta Tuhan. Kalau orang memberikan korban begitu besar, cuman satu alasannya, dia cinta Tuhan. Di Gibeon itu, Alkitab mengatakan ayat 5, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Banyak orang sangat ingin ditanya Tuhan seperti ini. Dan dia sudah punya daftar permintaan. Maka biasanya tidak pernah ada permintaan itu. Karena daftarmu terlalu panjang. Dan Tuhan geleng-geleng sama ngelus dodo. Dia berkata, kalau aku beri dalam 3 hari murtad dia. Karena terlalu banyak permintaan yang duniawi sebetulnya. Tapi kepada orang yang cinta kepadanya, dia akan datang dan dia akan tanya itu. Apa yang hendak kuberikan kepadamu? Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7. Ini ajaib sekali. Maka sekarang ya Tuhan Allahku,
engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dia mengatakan sebetulnya aku ini masih anak-anak. Saudara, saya tidak tahu umurnya pada waktu itu, tapi saya mau beritahu bahwa dia sudah punya menantu. Anak perempuannya sudah kawin di waktu itu. Kalau Anda baca terus ya, di pasal berikutnya nanti akan ada beberapa pejabat. Nah itu suaminya dari anaknya Salomo. Ketika dia berkata, aku ini masih anak-anak, itu bukan dipikir Anda seperti anak kecil 8 tahun, 9 tahun. Enggak, sudah punya mantu itu. Jadi Anda hitung kira-kira umurnya berapa. Ya. Nah, saudara, ketika dia mengatakan begitu, ini terjemahannya bagus sekali. Dia mengatakan begini, I am but a lad. Aku ini cuma seorang anak. In wisdom and experience. Dalam hikmat dan pengalaman. Dia ngaku loh, Tuhan, aku ini gak punya pengalaman, aku ini seperti anak-anak. Soal hikmat dan soal pengalaman, gak ada aku ini. Dan dia membuat sebuah statement pengakuan yang menurut saya keluar dari kerendahan hatinya. I know not how to go out. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar. Dengan kata lain dia berkata, I know not how to begin. Aku tidak tahu bagaimana memulai, or come in, or finish it, atau menyelesaikannya. Aku bahkan nggak tahu cara masuk dan keluarku. Dan dia berkata, aku nggak tahu bagaimana memulai, bagaimana mengakhirinya. Tuhan, dia berkata, aku ini cuma seorang anak. Soal hikmat, soal pengalaman nggak ada. Mesti mulai bagaimana, nanti mengakhiri bagaimana, aku tidak tahu. Lalu dari situlah keluar sebuah permintaan dari orang yang tahu diri dan itu rendah hati. Dia berkata, ayat 8, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka dia berkata, berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Permintaan punya hati yang mengerti, supaya dia bisa menjalankan tugasnya, itulah responsibility. Salomo sebetulnya memulai mendapatkan segala macam yang dahsyat dan besar. Ketika Tuhan Alkitab berkata, Solomon loved the Lord. Dari kecintaannya ke Tuhan itulah dia berikan korban yang begitu besar. Sampai kemudian Tuhan bertanya, apa yang kau inginkan? Dan dia berkata, Tuhan, Engkau telah taruh aku di istana. Engkau dudukkan aku di singgasana. Tapi aku ini cuma seorang anak kecil yang tidak punya hikmat dan pengalaman. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memulai. Aku tidak tahu bagaimana mengakhiri. Aku tidak tahu bagaimana masuk dan keluarku. Dan dia berkata, tapi ini umat begitu besar, tak terhitung lagi. Bagaimana aku bisa menghakimi mereka? Bagaimana aku bisa membawa justice, keadilan kepada mereka? Beri aku hati yang bisa faham, membedakan yang baik dan yang jahat, demi tugasku, responsibilityku, tanggung jawabku. Saudara, kalau engkau mencintai Tuhan, dan selalu yang muncul adalah tanggung jawabmu, bukan engkau cari hakmu, tapi tanggung jawabmu, itu sebuah dasar solid yang luar biasa, yang akan membuat Tuhan menambahi bahkan apa yang tidak engkau minta dalam hidupmu. Apa yang dia tambahkan? Lihat ayat berikutnya. 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian,
Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Tidak heran Alkitab mengatakan ada constant connection dengan nama Tuhan. Mulailah dengan itu. Mulailah dengan hati yang mau berkata, Tuhan, mampukan aku selesaikan responsibility, tanggung jawabku. Aku mau selesaikan tugasku sampai garis akhir. Kalau itu di hati saudara, itu awal yang Tuhan akan suka. Banyak orang mencari akan haknya, menuntut akan haknya, tapi mengabaikan akan tanggung jawabnya. Tuhan ingin kita semua melakukan responsibility kita. Anda akan lihat ada sebuah constant connection antara the flame, ketenaran, dan yang namanya the name of the Lord. Kalau itu dalam hidup kita, Tuhan disukakan. Ingat, dari sejak Musa sampai Salomo, Tuhan suka dengan apa yang dihasilkan di negeri ini. Dan itu hasil merupakan sumber atau merupakan simbol kelimpahan yang luar biasa. Apa susahnya buat Tuhan memberkati kita pada hari ini. Saya mau kita bersyukur buat bangsa ini. Doakan bangsa ini. Hadapkan kepada Tuhan. Ambil tanggung jawabmu setiap hari. Kalau engkau kepala rumah tangga, kau pikirkan kehidupan rumah tanggamu, responsibility-mu engkau kerjakan. Tidak mungkin tidak, Tuhan akan memberkati hidupmu. Kalau engkau diberi Tuhan tanggung jawab lebih besar lagi, buat kota, buat MK Anda dan sebagainya, bahkan buat bangsa. Kalau itu merupakan yang paling utama, responsibility dalam kehidupan kita, tidak Tuhan akan memberkati kita dengan yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari tutup Alkitab kita, hadapkan hatimu kepada Tuhan yang maha baik. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, ku serahkan padamu. Biar Tuhan yang pakai hidup kita. Mari kita berdiri dalam anugerah Tuhan dan dalam hadiratnya. Dan kita mintakan sungguh anugerahnya untuk mengajari aku mengerti akan hatinya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan lagi, Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilan. Ajari Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku, seirama dengan hatimu. ajari
aku mengerti perasaanmu. Ya Tuhan, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu. Yes Lord, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. setiap kita, percayalah Anda punya sesuatu yang unik di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah keunikan, dengan sebuah destiny yang masing-masing itu luar biasa. Tetapi Tuhan yang sama mau berkata, dalam keunikanmu, dalam destinimu yang berbeda-beda, tetap aku ingin melihat tiap anakku diberkati. Saudara, Salomo minta sesuatu karena tanggung jawab yang dia rasakan begitu berat terhadap umatnya. Dan tanggung jawab itulah yang membuat Tuhan berkata, aku bisa percayai dia. Firman juga mengatakan Daud itu diangkat derajatnya oleh karena umatnya. Ketika dia menggembalakan akan umatnya, dia diangkat derajatnya. Kalau masing-masing kita punya tanggung jawab terhadap orang-orang sekitar kita, dalam pelayanan, dalam apapun, sekecil apapun yang hari ini dipegangkan dan ditaruh di tangan kita, dan kau berkata, Tuhan, aku mau jadi umat yang bertanggung jawab, responsibility-nya ada, Tuhan akan disukakan, dapat dipercayai. Itu kata Paulus, orang yang melakukan semua yang dia mau, seperti yang Tuhan mau. Ingat, dia pilih banyak hal dari bangsa ini untuk menyatakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Adalah semudah membalik telapak tangan buat Tuhan untuk memberkati hidup Anda dan saya. Jangan lepaskan pengharapan. Don't lose hope. Jangan buang imanmu dan percayamu. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan memintakan blessing daripadamu, yang terbaik dari Tuhan. Beri hati kami bukan menuntut hak kami, tapi tanggung jawab kami, responsibility kami. Karena itu akan membuat semuanya tiba-tiba muncul dengan kuat dalam hidup kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan hati kami, berkati anak-anak-Mu, supaya rencana Tuhan tergenapi utuh, sempurna, dan kami mencapai akan destiny kami. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya mujizat-Mu nyata hari ini. Hamba percaya janji Tuhan ya dan amin. Kau tidak pernah berdusta, tergenapkan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ajari kami mencintai Engkau lebih dari yang lain. Sebab apapun yang membuat kami naik, selalu ada constant connection dengan nama-Mu ya Tuhan. Biar itu juga melekat di hidup kami. Nama-Mu Tuhan melekat di hidup kami. Tiap kali orang mendengar apa yang kami lakukan, orang berkata, sungguh Yesus luar biasa. Sungguh Yesus Tuhan yang ajaib. Sungguh Dia Tuhan yang dahsyat. Sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajari aku mengerti perasaan ya Tuhan. Ini doa kami, ini doa kami, ini doa kami. Biarkan aku sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti
hati kami terus cinta kepadamu Tuhan. Biarkan setiap kami didapati mengasihi Engkau. Dan apapun yang membuat Tuhan buat kami naik, ada constant connection dengan nama-Mu sendiri, tidak karena yang lain. Meteraikan Tuhan apa yang kami terima pagi hari ini. Sebentar kami mau bawa yang terbaik, korban penyembahan kami dengan harta kami. Salomo memberi dalam jumlah yang besar karena cintanya. Pagi ini kami juga mau menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Bicara Roh Kudus, berapa yang Kau mau kami tabur dan bawa kepadamu. Sekali lagi berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, you are blessed, Kau diberkati. Dalam hadirat, dalam anugerahnya. Terima blessingnya, terima berkatnya. Terima berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan, Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Blessed to Bless. Blessed to Bless. Blessed to Bless.